Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wal ikhwah. Di malam yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini untuk bersama-sama belajar, mempelajari apa yang ada di dalam syariat yang mulia ini, semata-mata menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan seorang hamba membutuhkan ilmu dan amalan tersebut ditujukan untuk menggapai derajat ketakwaan. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita telah sebutkan, banyak sekali perintah bagi orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini adalah menjadikan wiqayah, penghalang di antara diri seorang hamba dengan api neraka. Dengan cara apa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Seorang sahabat sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah menafsirkan tentang apa itu takwa, dan penafsiran ini dinisbatkan kepada beliau radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan takwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Qana'ah itu memiliki definisi 4 bagian. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ingin disebut bertakwa kepada Allah, maka dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Al-Khaliq berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Rasa takut kepada makhluk menyebabkan kita lari dan menjauh dari makhluk tersebut. Akan tetapi rasa takut kepada Al-Khaliq menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang ingin disebut bertakwa kepada Allah, maka harus melihat kadar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menerjang apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jika seorang hamba banyak melakukan pelanggaran di dalam syariat yang mulia ini, itu adalah pertanda sedikitnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang pada hakikatnya dapat memiliki gambaran sebesar apa rasa takut dia kepada Allah. Lihatlah seberapa banyak dia melakukan ketaatan, seberapa banyak dia melakukan kemaksiatan. Di sana akan tergambar nilai rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita ingin tahu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana diri kita dalam kesendirian. Karena itu sangat menggambarkan sekali rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal 'amalu bit tanzil,
mengamalkan apa yang diturunkan, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam As-Sunnah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pun beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak mengarang fastaqim kama umirta, istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa dirinya diciptakan di dunia ini untuk beribadah dan beramal, bukan menciptakan satu bentuk ibadah, bukan menciptakan suatu amalan baru yang tidak diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan membuat bentuk peribadahan baru. Tidak, karena Allah telah turunkan, Allah telah sempurnakan agama ini. Ketika kita menambahkan sesuatu dalam agama ini, maka akan ada sesuatu dalam syariat yang mulia ini yang kita hilangkan. Karena agama ini agama yang sempurna. Agama ini agama yang telah sempurna. Kemudian kata beliau, wal qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu merasa qana'ah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan walaupun sedikit. Al qana'atu bil qalil. Dan qanaah ini tidak dicapai oleh seorang hamba kecuali menggambarkan nilai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanaah itu tidak didapat dengan nominal tertentu, harta yang dimiliki oleh seorang hamba, tidak. Artinya kalau dia sudah punya gaji 20 juta per bulan pasti qanaah, enggak. Ada orang yang penghasilannya per bulan 3 juta, dia punya qanaah dalam diri. Ada yang orang pendapatannya mungkin 1 bulan 1 miliar, tapi tidak pernah memiliki rasa qanaah. Orang yang memiliki qanaah, walaupun sedikit harta yang dia dapatkan, dia akan selalu merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi orang yang tidak ada pada dirinya qanaah, sebanyak apapun Allah berikan, akan selalu merasa kurang. Akan selalu merasa kurang dan tidak cukup. Jadi orang yang bahagia itu bukan tergambar dari berapa nominal yang dia dapatkan, tapi bagaimana hati dia berhadapan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jika dia memiliki nilai qanaah, maka dia akan bahagia. Tidak memiliki nilai qanaah, berapa banyak pun akan selalu merasa miskin, akan selalu merasa kurang. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki itu bukan kekayaan harta, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati dan jiwa. Rasulullah disebut aghanan nas, manusia yang paling kaya. Padahal Rasulullah SAW 2 bulan berturut-turut di rumah beliau 3 kali hilang. Tidak ada api yang menyala, hanya memakan al-aswadan, yaitu air dan kurma. Tapi disebut aghanan nas, manusia yang paling kaya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW memiliki kekayaan hati dan jiwa. Dan banyak di zaman kita orang yang bergelimang harta. Kendaraannya Masya Allah banyak, rumahnya juga Masya Allah banyak, usahanya Masya Allah banyak, tapi selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Berarti di dalam dirinya tidak ada qanaah. Dan orang yang memiliki sifat qanaah, dia tidak menjadikan harta dunianya dalam hati dia, tapi cukup di genggamannya saja. Tetapi orang yang tidak memiliki nilai qanaah, maka sesuatu yang harusnya ada dalam hati dia yaitu qanaah, dia gantikan dengan harta dunia. Jadi hati ini perlu satu pengisian. Kalau antum tidak isi hati ini dengan qanaah, maka akan terisi dengan harta dunia. Orang yang memiliki sifat qanaah dalam hatinya, harta dunianya sebatas di genggamannya saja. Tapi orang yang tidak memiliki qanaah dalam hatinya, apa yang seharusnya ada di genggamannya ini masuk mengisi hatinya yang kosong. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang jauh dari sifat qanaah. Karena keqanaahan seseorang itu menandakan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, selain daripada al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil, yang keempat kata beliau, ketakwaan itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kepergian, hari kepulangan. Orang yang bertakwa selalu pandangannya itu melihat apa yang dia persiapkan untuk kematian dia kelak. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memandang dunia ini fana, akan berakhir. Tapi apa yang telah dia siapkan saat ajal menjemputnya? Apa yang dia siapkan saat nanti berada di dalam kubur? Apa yang dia siapkan saat nanti berada di padang mahsyar? Apa yang dia siapkan saat nanti dia menyeberangi jembatan Sirat? Apa yang dia siapkan saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalannya? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan siap siaga, mempersiapkan bekal dia, apa yang akan dia bawa dari kehidupan dunia yang sementara ini. Maka untuk melihat parameter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah 4 hal ini. Bagaimana rasa takut kita kepada Allah? Bagaimana kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Sudahkah kita amalkan? Bagaimana qanaahnya kita? Dan juga apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengan kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini dan bulan-bulan berikutnya kita akan coba membahas salah satu kitab kecil. Kitabnya tidak terlalu tebal ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, salah seorang ulama yang berada di kota Madinah. Salah seorang ulama yang berada di kota Madinah. Beliau adalah putra dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr yang juga masih hidup dan berada di kota Madinah. Beliau menulis satu kitab yang diberi judul oleh beliau At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, yang mana kitab ini merupakan kitab yang berisi perkataan-perkataan mutiara para salaf terdahulu, baik dari golongan sahabat, para tabi'in ataupun atba'ut tabi'in. At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Kitab ini berisi perkataan-perkataan para salaf terdahulu yang beliau berikan nomor dari setiap perkataan para salaf tersebut. Jadi setiap perkataan para salaf tersebut memiliki satu bab khusus dan ada not singkat di bawahnya yang mana beliau mensyarah secara singkat apa yang ada dari perkataan tersebut. Jadi satu babnya itu kadang cuma setengah halaman. Ya, satu babnya kadang cuma setengah halaman. Totalnya beliau di sini menuliskan 100 perkataan para salaf terdahulu. Dan kitab ini sangat luar biasa sekali, karena perkataan para salaf berbeda dengan perkataan para khalaf, ya, orang-orang yang datang belakangan. Perkataan mereka itu indah, singkat, padat, bermakna, dan membekas di hati. Ini menandakan, para ulama mengatakan menandakan tingkat keikhlasan mereka. Kalau kita lihat buku-buku mereka itu kadang bukunya kecil tapi maknanya luar biasa, isinya luar biasa. Kalau kita mau menulis panjang lebar juga belum tentu masuk ke dalam hati seorang. Makanya suka muncul pernyataan yang mengatakan apa yang keluar dari hati insya Allah akan sampai ke dalam hati. Apa yang keluar dari hati insya Allah sampainya pun ke dalam hati. Apa yang keluarnya dari mulut insya Allah biasanya hanya akan sampai ke telinga saja, sulit untuk sampai ke dalam hati. Pepatah menyebutkan demikian. Maka kita akan bacakan terlebih dahulu muqaddimah dari kitab beliau ini agar kita tahu apa tujuan beliau menulis kitab ini. Apa tujuan beliau menulis kitab ini? Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu bimahamidihi allati huwa laha ahl,
wa sallallahu wa sallama ala khatami rusulih wa anbiya'ihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi terakhir, rasul yang terakhir alaihi salatu wassalam. Rasul yang mulia, rasul yang agung. Amma ba'd, fa inna kalam as-salaf as-salih 'azimul barakah. Beliau menyebutkan di sini sesungguhnya perkataan para salafus salih itu amat agung dan mengandung keberkahan. Yaqumu 'ala taharatil qulub wa zakatin nufus wa salahil a'mali wa tashihil iman. Yang mana perkataan mereka itu selalu mendekatkan kepada penyucian hati dan juga penyucian jiwa dan memperbaiki amalan dan keimanan seorang hamba. Jadi ketika kita membaca perkataan para salaf terdahulu, itu membuat hati menjadi sejuk, menjadi bersih, menyucikan jiwa kita, memotivasi kita untuk beramal, memotivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan mereka sungguh mengandung keberkahan dan juga begitu agung apa yang mereka tulis dan apa yang mereka ucapkan. Mengapa demikian? Beliau sebutkan di sini wa dzalika li umqi ulumihim wa qillati takallufihim wa kamali basairihim wa jamili nushihim. Hal tersebut didapatkan dikarenakan dalamnya pengetahuan mereka. Dan juga mereka itu tidak terlalu takalluf. Takalluf itu suka berlebih-lebihan. Mereka tidak. Dan juga begitu sempurna pandangan mereka. Pandangan mereka itu jauh ke depan, tidak pendek. Dan juga indahnya nasihat mereka. Manfaat yang didapatkan seseorang ketika membaca, mendengarkan perkataan para salaf terdahulu yang menjadikan dia menyucikan jiwanya, menambah motivasinya, karena apa? Karena dalamnya ilmu mereka. Jadi ketika mereka mengucapkan sesuatu, itu insya Allah kita akan dapatkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi bukan sebatas ucapan menurut saya, menurut pendapat saya, tidak. Tapi ucapan dan perkataan tersebut ada landasan dalilnya, walaupun kadang tidak mereka ucapkan langsung dalam pernyataan mereka. Dan mereka juga tidak takalluf. Takalluf itu berlebih-lebihan. Harusnya berbicara segini jadi segini. Berlebih-lebihan tidak. Ya. Khairu kalama qilla wada. Sebaik-baik perkataan itu singkat, padat. Dan pandangan mereka itu jauh luas. Jadi mereka itu tidak sempit pandangannya. Nah, kalau kita baca perkataan-perkataan mereka tuh seakan-akan tuh mereka tuh hidup di zaman kita yang penuh dengan modernisasi, yang tahu tentang dunia ini dari ujung A sampai ujung Z-nya. Saat itu padahal subhanallah peralatan kecanggihan tidak seperti di zaman kita. Tapi pandangan mereka tuh sangat jauh sekali. Pengetahuan mereka tuh sangat luas. Padahal mereka hidup 14 abad yang lalu, 13 abad yang lalu, 12 abad yang lalu. Sangat jauh sekali pandangan mereka. Dan juga indahnya nasihat mereka. Keindahan nasihat ini mengapa? Karena datang dari hati, dari keikhlasan. Datang dari hati, dari keikhlasan. Sehingga ucapan mereka diterima, tulisan mereka diterima. Antum kalau lihat di zaman sekarang, berapa banyak orang yang menulis buku lebih tebal dari bukunya para salaf terdahulu. Yang kata-katanya lebih indah. Tatanan bahasanya mungkin lebih menarik di mata orang lain. Desain bukunya lebih memanjakan mata. Tapi tidak masuk ke dalam hati manusia. Di setiap masjid yang dibahas kembali Arba'un Nawawi, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kembali ke buku-buku tersebut. Mengapa? Beda perkataan para khalaf dengan para salaf. Hati mereka, masya Allah, tabarakallah, insya Allah nahsabuhum kadzalik, wallahu hasbuh. Tapi
kubul yang ada pada diri kaum muslimin, penerimaan yang ada pada diri kaum muslimin itu menandakan keikhlasan mereka. Nahsabuhum kadzalik. Kita berprasangka seperti itu dan Allah yang lebih tahu tentang hati mereka. Kemudian di sini beliau menyebutkan wa fi hadzal majmu' tatwafun ma'a jumlatin minal atharil marwiyati anhum. Dan di dalam kitab ini beliau berusaha untuk mengumpulkan, yang mana buku ini adalah seputar pernyataan, perkataan apa yang diriwayatkan tentang mereka atau dari mereka. Mutbi'an kulla atharin bita'liqin mukhtasar, yang mana setiap athar, setiap ucapan mereka itu disertai dengan tulisan singkat, penjelasan singkat oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Bahasa kitanya di note kali ya, ada ta'liqnya kecil. Linaqtabisa minha hadiyan qasida wa maslakan rasyida wa ilman musaddada wa wa'dhan mu'aththira wa nushan baligha. Agar kita dapat menyerap dari perkataan-perkataan mereka tersebut hidayah yang menjadi tujuan, jalan kebaikan, ilmu yang tepat, dan juga peringatan yang membawa pengaruh, dan juga nasihat yang mencapai tujuannya. Wa man wuffiqa li suluki nahjihim kana 'alal jaddah wa man kana 'ala atharihim fa huwa 'ala at-tariq. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menempuh jalan mereka dan juga mengikuti athar mereka, maka pada hakikatnya orang-orang tersebut berada di dalam jalan kebenaran. Karena kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai pemahaman para salaf terdahulu, bukan menurut saya, bukan menurut pandangan saya. Karena mereka yang lebih tahu apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran, apa maksud dari hadis-hadis Nabi tersebut. Mereka mendapatkannya langsung dari Rasulullah SAW jika mereka sahabat. Jika mereka tabi'in, mereka mendapatkan dari para sahabat. Jika mereka atba'ut tabi'in, mereka mendapatkannya dari para tabi'in. 3 generasi terdahulu, mereka yang lebih mengetahui tentang apa maksud dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita ketika ingin menafsirkan sesuatu, bukan menurut pandangan kita, tapi sesuai dengan pemahaman para salaf terdahulu. Karena apa ayuhal ikhwah? Keilmuan kita terbatas, pemahaman kita minim. Sulit bagi kita untuk dapat menafsirkan sesuatu yang mana kita tidak memiliki sudut pandang yang cukup mengenai hal tersebut. Ana ambil contoh. Mata ana ditutup sebelah kanan. Sebelah kanan ini tidak ada yang terlihat. Kemudian ana disuruh menafsirkan seperti apakah isi masjid ini. Suruh menggambarkan isi masjid ini. Maka ana saat menutup mata sebelah kanan hanya bisa melihat yang ada di sebelah kiri. Enggak bisa tuh lihat yang sebelah kanan karena bagian kanan itu ditutup, tertutup. Maka tidak mungkin kita bisa menafsirkan sesuatu yang begitu luas. Padahal sudut pandang kita nih, keilmuan kita nih terbatas. Susah. Bahasa Arab kita belum dapat menguasai secara maksimal. Ilmu hadis pun tidak. Ilmu fikih pun tidak. Kemudian ingin menafsirkan Al-Quran sendiri, sulit. Kemarin Anda baca iklan ada pembelajaran 60 hari bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri. Luar biasa. 60 hari jadi ahli tafsir, ya. Luar biasa, ya. Sulit. Perlu waktu dan perlu proses. Razaqanallahu husnal i'tisa'i bihim wa suluka manhajihim wa luzuma gharzihim innahu sami'un mujib. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, mengaruniakan kepada kita agar dapat menempuh jalan manhajnya mereka dan mengikuti apa yang telah mereka tanamkan. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha
mengabulkan. Maka ayyuhal ikhwah, jika kita ingin mengikuti seseorang, maka ikutilah mereka yang telah selesai menghadapi ujian. Karena napak tilas mereka, keberhasilan mereka dapat tergambarkan. Tapi mereka yang masih hidup belum tentu mereka akan berakhir dengan kebaikan. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Siapa yang ingin mengikuti seseorang, maka ikutilah siapa yang telah wafat. Karena orang yang masih hidup tidak terjamin bahwa dia akan terhindar dari fitnah. Berapa banyak orang yang tadinya berada dalam keistiqomahan tergelincir. Berapa banyak orang yang tadinya berada dalam ketaatan tergelincir. Kita pernah membahas kalau tidak salah kemurtadan terbesar di abad ini, Abdullah Al-Qasimi, Abdullah Al-Qasimi, yang dulunya merupakan salah satu harapan yang akan menjadi ulama terbesar. Karena di usia mudanya dia telah membantah orang-orang ilhad, membantah orang-orang liberal dengan buku yang sangat tebal yang beliau tulis. Sampai 2 jilid, satu jilidnya mungkin 600 halaman lebih. Para ulama banyak yang memuji buku tersebut. Bahkan ada yang mengatakan dengan 2 buku ini dia telah memberi mahar bidadari surga. Saking luar biasanya. Banyak orang yang dapat hidayah ketika baca buku dia. Banyak orang yang masuk Islam ketika membaca buku dia. Banyak orang yang tadinya tersesat kembali kepada jalan kebenaran setelah membaca buku. Tapi di akhir hayatnya dia sendiri yang tergelincir kepada kekufuran. Wafat dalam kekufuran. Hidayah tidak ada yang tahu. Maka kita sekarang berada di masjid, ana bicara untuk mendengar, kita mengkaji dan lain sebagainya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan juga, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhihi al-ummah. Mereka yang harusnya kita ikuti adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Abarraha quluban, hati mereka itu hati-hati yang paling baik. Wa amaqaha ilman, ilmu mereka itu adalah ilmu yang paling mendalam. Wa aqalluha takallufan, dan mereka itu sedikit takallufnya, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi, Allah memilih mereka untuk menemani nabinya. Wa li iqamati dinihi, untuk mendirikan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum watba'uhum ala atharihim, maka ketahuilah keutamaan mereka, ikutilah mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim fa innahum kanu 'alal huda mustaqim. Maka berpegang teguhlah apa yang kalian mampu dari akhlak mereka, dari jalan mereka, dari sirah mereka, karena mereka berada dalam hidayah dan keistiqomahan. Ini adalah perkataan dari Ibnu Mas'ud. Dan dari perkataan Ibnu Mas'ud inilah Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah mengambil apa yang beliau tulis di dalam muqaddimah beliau tadi. Kemudian beliau memulai bab yang pertama dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Kitab pertama yang beliau tulis adalah Wasiyatun Jami'ah, wasiat umum. Wasiat umum yang mencakup banyak hal. Di sini beliau tuliskan adzan. Udah adzan di luar. Oh, kecepatan berarti di sana. Ya. Kataba rajulun ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an iktub ilayya bil ilmi kulli. Seseorang menulis kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar maksudnya adalah Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Umar bin Al-Khattab. An iktub ilayya bil ilmi kulli, untuk menuliskan
kepadanya tentang ilmu secara keseluruhan. Jadi ada seseorang menulis pesan kepada Ibnu Umar, putranya Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, untuk menuliskan tentang ilmu secara keseluruhan. Tulisin dong tentang ilmu. Maka fakataba ilaihi, maka Ibnu Umar pun menjawabnya. Ini luar biasa. Dari sebelum masuk ke perkataan dari Ibnu Umar saja, dari sini kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana hirsnya mereka, inginnya mereka mendapatkan ilmu, berkirim pesan untuk mendapatkan ilmu. Orang yang menulis pesan kepada Ibnu Umar ini bisa jadi dia seorang sahabat juga, bisa jadi dia seorang tabi'in. Menulis pesan ingin diajarkan tentang ilmu. Ini yang jarang kita dapatkan sekarang. Lebih banyak ilmu itu mendatangi daripada didatangi. Padahal ilmu itu harusnya apa? Didatangi, bukan mendatangi. Dan lihatlah bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, yang memiliki keilmuan yang luar biasa, tetapi masih menyempatkan diri untuk membalas pesan yang dikirimkan kepadanya. Tidak ada sedikit pun benih takabur di dalam dirinya. Tidak ada kesombongan dan keangkuhan pada diri Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di zaman sekarang kita, jika mengirim pesan kepada seseorang yang baru terkenal sedikit saja, kadang tidak dibaca, kadang telepon tidak diangkat, kadang dibaca tidak dibalas, kadang kalaupun dibalas sudah punya admin khusus untuk membalas, tidak langsung. Sibuk, lebih sibuk daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini musibah pada hakikatnya. Karena bisa jadi seorang admin tersebut tidak memiliki kapasitas ilmu seperti mereka, sehingga bisa menjawab sesuatu yang keliru, yang bisa menjadi fitnah yang besar di kemudian hari. Maka seseorang harus tetap memiliki sesuatu yang disebut tawadhu, kerendahan hati. Karena apa kita dan siapa kita? Malik ibn Dinar pernah bertemu dengan Al-Muhallab. Muhallab ini salah satu panglima dari Bani Umayyah. Jalan agak sedikit sombong dan angkuh. Kata Malik ibn Dinar, cara jalanmu ini adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah dan Rasul, kecuali ketika engkau berada di tengah-tengah di antara dua barisan peperangan. Kata Al-Muhallab, apakah engkau tidak kenal siapa diriku? Ini panglima nih. Kau tidak kenal siapa diriku? Kata Malik ibn Dinar, aku kenal siapa dirimu. Engkau adalah seseorang yang dimulai dari air mani, berakhir menjadi bangkai yang busuk, dan di tengah-tengah itu di masa hidupmu, sepanjang hari engkau membawa kotoran di dalam perutmu. Itulah dirimu. Diawali dari air mani, berakhir menjadi bangkai yang busuk, selama hidup membawa kotoran. Itu kan kita semua. Kita asal muasalnya dari setetes air mani, nanti akan berakhir menjadi bangkai. Semasa hidup apa yang kita bawa? Tiap hari kita setoran. Banyak kotoran di dalam tubuh kita. Kata Al-Muhallab, sekarang engkau baru memberitahuku siapa diriku sebenarnya. Berterima kasih Al-Muhallab, baru sadar bahwa walaupun dia seorang panglima, dia adalah manusia yang tidak pantas untuk sombong. Al-kibru lillah. Kesombongan itu untuk siapa? Untuk Allah saja, bukan untuk manusia. Kemudian di sini beliau mengatakan, innal ilma katsir. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya ilmu itu banyak. Walakin in istata'a an talqallah khafifadh dhahri min dima'in nas, khamisal batni min amwalihim, kaffal lisani an a'radihim, laziman li amri jama'atihim faf'al. Ini dikutip oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dari kitab Siyar A'lamin Nubala dari jilid 5 halaman 216. Kata Ibnu Umar, innal ilma katsir, sesungguhnya ilmu itu banyak. Walakin, akan tetapi, in istata'an talqallah khafifadh dhahri min dima'in nas, akan tetapi jika engkau dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan punggungmu ringan dari darah manusia, khamisal batni min amwalihim, perutmu kosong dari harta-harta mereka,
Kaffal lisani an a'radihim, engkau menjaga lisanmu dari kehormatan mereka. Laziman li amri jama'atihim, dan engkau mengikuti jamaahnya mereka. Faf'al, maka lakukanlah. Maka nasihat Ibnu Umar ini 4 hal. Yang pertama, jangan sampai engkau ketika wafat nanti semasa hidupmu itu engkau memikul atau menanggung darahnya manusia. Artinya apa? Engkau menzalimi manusia, menumpahkan darah manusia. Jangan lakukan hal tersebut. Kalau engkau bisa menjaga dirimu tidak menumpahkan darah manusia, kemudian mengosongkan dirimu dari harta mereka, mengosongkan diri dari harta yang haram itu, 2 hal masuknya. Bisa seseorang itu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau seseorang menunaikan seluruh kewajibannya. Jadi seseorang itu bisa disebut dia mengambil harta manusia ketika dia tidak menunaikan kewajibannya secara sempurna atau mengambil hak orang lain. Ini disebut mengambil harta manusia. Dia tidak tunaikan kewajiban dia secara sempurna. Dia bekerja pukul 8 sampai pukul 5, jam 4 dia keluar kantor. Jam 5, setengah 6 mampir lagi ke kantor untuk sidik jari. 1 jam dia korupsi waktu. Berarti dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. 1 jam tersebut haram bagi dia. Dia tidak tunaikan kewajibannya. Tapi dia ingin mendapatkan apa yang menjadi jatah dia, padahal tidak dia tunaikan kewajiban dia secara sempurna. Atau mengambil hak orang lain. Berhutang kepada si A, si B, si C, si D. Tapi lupa untuk mengembalikan dan enggan untuk mengembalikan. Seakan-akan hutang tersebut adalah sudah menjadi haknya dia, padahal ada hak orang lain yang lupa untuk dia berikan. Bahkan bukan lupa, memakai jurus afwan. Ini kebiasaan di zaman sekarang. Bermuamalah kemudian gampang, nanti tinggal afwan. Hati-hati, ada hak orang lain. Gimana kalau antum meninggal, keluarga antum tidak tahu, antum bawa tuh hutang ke dalam kubur terus sampai hari kiamat, orangnya tidak mengikhlaskan, berat ya. Kaffal lisani an a'radihim, menjaga lisan dari kehormatan manusia. Jangan sampai kita melecehkan seseorang, merendahkan seseorang. Jika seseorang menyimpang dan memiliki penyimpangan, bantah sesuai dengan kadar penyimpangannya. Jika perlu untuk dibantah, tidak semua perlu untuk dibantah. Jika perlu untuk dibantah, cukup pada kadar penyimpangan. Jangan masuk dalam permasalahan pribadi dia. Dia dengan istrinya, dia dengan anaknya, urusan dia pribadi. Di zaman kita sekarang kan tidak. Kadang satu masjid dengan masjid yang lain, udah beda tempat pengajiannya, Masya Allah tabarak. Seakan-akan kehormatannya itu halal untuk dijatuhkan. Lihat ada tokoh yang melakukan kesalahan, yang dibantah bukan kesalahannya, tetapi kehormatannya dihancurkan. Dicela sesuatu yang menjadi permasalahan pribadi dia. Ini bukan akhlak Islami yang seperti ini. Lisan kita harus dijaga dari hal tersebut. Gak boleh menjelekkan orang lain, menghina, ghibah, namimah. Cukup penyimpangannya apa, bantah sesuai dengan kadar penyimpangan. Jika memang perlu untuk dibantah, jika memang perlu untuk dijelaskan, jangan berlebih. Laziman li amri jama'atihim, mengikuti mayoritas dari mereka, jamaah. Dan jamaah ini ditafsirkan oleh Imam Syatibi rahimahullah itu ke dalam 2 hal. Jadi jamaah ini bukan hanya mayoritas yang mana memiliki imam atau pemimpin, tetapi juga yang kedua adalah manhaj atau jalan di dalam berdakwah. Jadi yang dinamakan dengan jamaah itu terbagi 2. Yang pertama itu mayoritas kaum muslimin dengan imam mereka, dengan pemimpin mereka. Yang kedua adalah kebenaran. Kata beliau, Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak.
Yang dimaksud dengan jamaah itu apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Fa idza khalafatil jama'atul haqq kunta anta ma'al haqq, kun anta ma'al haqq, takun antal jamaah. Dan jika mayoritas manusia menyelisihi kebenaran, maka tetaplah engkau berada dalam kebenaran tersebut, maka engkau adalah jamaah. Maka engkau adalah jamaah. Jadi jamaah itu tidak terbatas hanya mayoritas manusia saja. Bisa saja mayoritas manusia itu berada dalam penyimpangan. Kemudian engkau tetap berada dalam kebenaran, maka engkau yang disebut dengan jamaah walaupun tawahida, walaupun engkau seorang diri. Jadi patokan kebenaran itu bukan patokan mayoritas, banyak-banyakan orang. Benar itu benar. Kalau di masjid ini semua bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, terus ana bilang 2 tambah 2 sama dengan 4, yang benar ana atau mayoritas? Ana benar, 2 tambah 2 sama dengan 4. Walaupun semua menjawab 5. Itu nggak bisa yang namanya 2 tambah 2 sama dengan 5. Tetap salah. 2 tambah 2 adalah 4 walaupun yang bicara hanya satu. Dalam perkara dunia kita bisa mengatakan itu, tapi dalam perkara agama banyak yang ragu tentang hal tersebut. Kan orang juga begitu. Diberi nasihat, kan orang juga begitu. Tuh mayoritas orang juga begitu. Kalau dalam perkara dunia dia mau nerima, tapi dalam perkara agama tidak. Ingat, kebenaran tetaplah kebenaran walaupun kita seorang diri. Jangan takut. Dan kita pun dihisab nanti seorang diri. Innaka tamutu wahdak wa tub'atsu wahdak wa tuhasabu wahdak. Kau mati sendiri, dibangkitkan sendiri, dihisab sendiri. Allahu akbar, kata beliau. Kalimatun yasira illa annaha hawat jima'a huquqil ibad. Kalimat yang ringan, kata beliau, akan tetapi mengandung hak-hak hamba secara menyeluruh. Wa ma aktsarat tafriqa fiha, dan begitu banyak orang yang lalai tentangnya. La siyama 'indama tashra'ibul fitan a'adzana Allah. Terlebih ketika berada di zaman fitnah. Semoga Allah melindungi kita. Sudah masuk adzan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan di sini Syekh rahimahullah mengatakan la siyama 'indama tashra'ibul fitan a'adzana Allah. Terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah, biasanya hak-hak manusia ini banyak orang yang tidak peduli. Berapa banyak darah yang tumpah di zaman fitnah hanya karena permasalahan yang sepele. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan, andai saja Ka'bah itu hancur batu demi batu, itu lebih ringan di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang muslim. Darah seorang muslim itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman ini orang tidak peduli kadang. Di zaman fitnah manusia tidak peduli. Banyak sekali tumpahnya darah hanya demi kursi kekuasaan. Berapa juta manusia yang telah wafat di Timur Tengah, mayoritas karena kursi kekuasaan. Berapa banyak di Indonesia juga darah yang telah tumpah dari zaman ke zaman. Di zaman yang diderai fitnah, biasanya hal tersebut seakan-akan ringan, padahal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil harta orang lain tanpa hak. Di zaman yang penuh fitnah, penjarahan di mana-mana. Orang tidak peduli lagi, ya, menimbun. Ini sesuatu yang tidak sesuai. Atau juga menelantarkan hak
orang yang bekerja pada diri kita. Kadang tidak peduli. Di zaman fitnah orang masing-masing nafsi. Pegawainya mau mati kelaparan, bodoh amat, yang penting anak aman. Seorang muslim pikirannya tidak seperti itu. Kalau orang yang kufur kepada Allah mungkin dia lihat pandemi ditutup, pegawainya dipecat semua, bodoh amat, mau kerja apa. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu pola pikir. Harus dia pikirkan, ini mereka nanti makan apa. Betul ada Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, tapi harusnya semaksimal mungkin dicarikan jalan keluar. Dia coba berusaha membuka usaha baru, atau dia berikan yang cukup untuk makan mereka. Keluarkan dari tabungan mereka. Harusnya para pemilik usaha tersebut mengeluarkan sedikit tabungannya. Yang penting pegawainya bisa makan. Tapi banyak di antara kaum muslimin nggak peduli, nafsi. Tabungannya masih banyak, yang penting dia makan enak, mewah. Anak buahnya ini mau mati kelaparan tidak dia pikir. Seorang yang beriman kepada Allah tidak boleh seperti itu. Kaffal lisani an a'radihim. Menjaga lisan kita dari kehormatan manusia. Di zaman yang penuh fitnah kadang orang tidak peduli. Antum lihat di Indonesia saja 2014, 2019. Orang hina-hinaan itu udah jadi suatu makanan yang biasa. Dengan julukan-julukan yang tidak baik. Celaan, cacian, makian. Mendatangkan apa? Mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak setuju kepada seseorang, bukan berarti kita boleh mencela dia. Seorang yang beriman tidak melakukan hal tersebut. Lisannya dijaga dari kehormatan orang lain. Wabil khusus kehormatan saudaranya sesama muslim. Lebih dijaga harus. Manusia punya kehormatan, tidak boleh dijatuhkan dengan lisan kita. Laziman li amri jama'atihim, tetap dengan pemimpin selama masih muslim. Di zaman fitnah orang banyak yang lupa dengan hal ini. Lupa dengan perkataan para salaf, lupa dengan hadis-hadis Nabi. Hanya mengikuti hawa nafsu saja. Keinginan sesaat. Dikasih tameng tanda kutip jihad. Akhirnya sesuatu yang bertentangan dengan syariah menjadi seakan-akan sesuatu yang sesuai dengan syariah. Hanya dengan pelabelan yang tidak sesuai dengan hakikat. Dan ini banyak terjadi. Lihat antum di Timur Tengah. Para ulama yang betul-betul ulama sudah teriak dari awal. Bersabar. Tapi banyak orang-orang tertentu yang meneriakan tanda kutip jihad. Yang Masya Allahnya dianya nggak pergi jihad, anak-anaknya nggak ada yang pergi jihad. Ketika jutaan orang sudah meninggal, bangunan banyak yang hancur, wanita banyak yang menjadi janda, anak banyak yang menjadi yatim. Mereka tinggal di hotel-hotel mewah di kota-kota besar di Timur Tengah beserta anak-anaknya. Tidak ada satupun yang pergi berjihad. Maka jangan tertipu dengan penamaan yang tidak sesuai dengan hakikat. Kita harus selalu melihat sesuatu itu tidak pada cover tapi isinya. Jadi jangan tertipu, ini syar'i ini. Berarti semua yang ada di dalamnya ini benar. Enggak, belum tentu. Berapa banyak sekarang di zaman ini orang mengatasnamakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Dengan dalih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengadakan acara yang di dalamnya terdapat campur baur laki-laki dan wanita, terdapat musik dimasukkan ke dalam masjid dengan dalih bersalawat kepada Nabi. Campur baur laki-laki dengan wanita. Itu kalau zaman Umar bin Khattab insya Allah ditebas satu-satu. Dipecut lah minimal ya. Bagaimana memasukkan wanita dalam masjid disuruh bernyanyi dengan alat musik, background di belakangnya cinta kepada Nabi. Jangan tertipu dengan nama. Lihat hakikat sesuatu. Dan ini adalah wasiyah jami'ah.
Dan beliau memulai kitab ini dengan wasiat. Dan ini baru satu bab. Ada sisa 99 bab ya. Tapi karena tadi kita baca muqaddimah dan ada sedikit permulaan, maka insya Allah bulan depan kita akan baca mungkin tidak satu bab, bisa 2 atau 3 bab biasanya pertemuan antara maghrib dan isya. Ya semoga sedikit-sedikit kita pelajari, dan yang paling tujuan kita tentunya adalah apa yang kita pelajari kita pahami. Tidak asal cepat, tapi kita pahami dan kita tentunya berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.